Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yurlianti dengan NIM 2430103034. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen perkantoran dan ketatausahaan. Adapun yang pertama yaitu etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Adapun konsep etika dan akhlak dalam Islam, yaitu etika dan akhlak dalam Islam, manajemen perkantoran menekankan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah. Nilai-nilai ini membentuk lingkungan kerja yang profesional, harmonis, dan bernilai ibadah. Adapun prinsip disiplin dan tanggung jawab profesional. Yang pertama, kepatuhan terhadap jam kerja dan tata tertib kantor, kemudian ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, dan kepedulian terhadap kepentingan organisasi publik, dan etika dan berinteraksi dengan kolega, atasan, dan klien. Kemudian, adapun studi kasus dan integrasi nilai religius dalam administrasi perkantoran. Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, proses, atau masalah tertentu dalam konteks nyata. Kemudian, adapun konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran, yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah proses pengelolaan kegiatan administratif secara sistematis untuk mendukung kelancaran operasional organisasi. Kemudian, ruang lingkup manajemen perkantoran. Ruang lingkup pekerjaan manajemen perkantoran meliputi ruang perkantoran, komunikasi, pegawai kantor, perlengkapan kantor, peralatan dan mesin kantor, perbekalan kantor, metode kerja, workat, dan pengawasan penjabat pelaksanaan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama, fungsi manajemen perkantoran yaitu sebagai pusat konsentrasi dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, di dalamnya terhadap manusia, uang, material, metode, dan pasar sebagai sumber daya yang akan dikelola. Kemudian, pengertian perkantoran modern. Perkantoran modern adalah suatu tempat yang memiliki struktur bangunan besar dan sesuai tuntutan zaman, yang memiliki tata ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebeler yang tepat, dan memiliki pegawai yang disiplin, profesional, serta sikap dan memiliki pola. Adapun ciri-ciri perkantoran modern, yang pertama, bangunan dan tata letak yang baik. Kedua, peralatan perkakas atau furnitur yang sesuai. Yang ketiga, karyawan yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat, bekerja secara analitis, sistematis, rasional, terbuka, dan demokratis. Yang kelima, memiliki sikap dan cara berpikir sesuai arah perkembangan zaman. Yang keenam, manajemen yang hemat finansial, efisien, dan produktif. Yang ketujuh, berbasis sistem informasi, dan kedelapan, terkomputerisasi. Selanjutnya, perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Perangkat lunak pengolah dokumen adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat, mengedit, memformat, dan mencetak dokumen berbasis teks seperti surat, laporan, atau makalah. Adapun jenis-jenis perangkat lunak, yang pertama Microsoft Word, yaitu untuk membuat dan mengedit dokumen teks seperti surat, laporan, dan memo. Yang kedua, Microsoft Excel, yaitu untuk mengelola data numerik, membuat tabel, grafik, dan analisis statistik. Kemudian, Google Workspace, yaitu versi daring yang mendukung kolaborasi real-time antara pegawai. Kemudian, dokumen manajemen software seperti Dropbox, Busines, Files, dan Templavi, yaitu untuk menyimpan, mengatur, dan mengamankan dokumen secara digital. Selanjutnya, sistem arsip digital dan manajemen basis data. Yang pertama yaitu perangkat lunak pengolah data. Perangkat lunak atau software adalah elemen penting dalam dunia teknologi informasi yang meliputi berbagai jenis program dan aplikasi yang beroperasi di dalam sistem komputer. Kemudian sistem arsip digital manajemen basis data. Yang pertama, sistem arsip digital
adalah segala jenis informasi atau dokumen yang disimpan, dikelola, dan diakses dalam bentuk digital, bukan dalam format fisik seperti kertas atau film. Yang kedua, basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling terkait dan disimpan untuk mendukung proses pengolahan informasi. Kemudian, otomatisasi proses administrasi perkantoran. Otomatisasi proses administrasi perkantoran adalah gantian tenaga manusia dan dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja sistematis adalah esensi makna otomatisasi. Selanjutnya, identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah, yaitu root cause analysis. Yang pertama, pengertian administrasi, yaitu kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kemudian, cara mengidentifikasi masalah-masalah administrasi secara sistematis. Yang pertama, mengenali gejala masalah. Kemudian, definisikan masalah secara jelas. Yang ketiga, identifikasi akar masalah. Yang keempat, pengumpulan dan analisis data. Yang kelima, pemetaan masalah. Dan yang terakhir, dokumentasi proses identifikasi. Kemudian, teknik root cause analysis dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah administrasi yang menggunakan yang pertama yaitu metode 5 whys, kemudian fishbone diagram, timeline analysis, dan barrier analysis. Selanjutnya, teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kerja. Yang pertama, teknik supervisi staf administrasi. Supervisi staf administrasi adalah proses pengawasan, pengarahan, dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan atau supervisor terhadap staf yang mengelola administrasi perkantoran. Kemudian, penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi, merumuskan indikator kinerja, memilih bentuk instrumen, menguji validitas dan reliabilitas, kemudian melibatkan pihak terkait. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Yang pertama, pengertian komunikasi perkantoran adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dianggap efektif ketika pesan tersebut dapat dipahami. Kemudian, adapun fungsi-fungsi komunikasi dalam perkantoran. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi penting seperti kebijakan, instruksi kerja, dan laporan kegiatan. Kemudian, fungsi persuasif, yaitu mendorong karyawan untuk menerima ide, perubahan, atau kebijakan melalui pendekatan yang meyakinkan. Kemudian, fungsi regulatif, yaitu mengatur perilaku dan aktivitas kerja agar sesuai dengan aturan dan prosedur organisasi. Kemudian, fungsi integratif, yaitu membangun kerjasama, rasa kebersamaan, dan hubungan antar staf. Kemudian, fungsi evaluatif, yaitu menyampaikan umpan balik terhadap kinerja, hasil kerja, atau proses kerja untuk memperbaiki berkelanjutan. Kemudian, adapun jenis komunikasi perkantoran. Yang pertama, komunikasi atas ke bawah, komunikasi bawah ke atas, komunikasi vertikal, dan komunikasi horizontal. Selanjutnya yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Komunikasi efektif dalam konteks perkantoran, etika komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak, yaitu pengirim, kepada pihak lain, yaitu penerima, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna atau pemahaman. Kemudian, korespondensi resmi. Korespondensi adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Kemudian, membangun jaringan kerja melalui media digital, yaitu jaringan kerja pada umumnya ditekankan pada keefektifan secara berkomunikasi. Jaringan komunikasi merupakan faktor dalam situasi yang dapat bervariasi secara independen dari tugas atau gaya kepemimpinan dalam kelompok, meskipun biasanya erat terkait dengan itu. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pengertian perencanaan
SDM dan sarana prasarana adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian adapun fungsi perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Yang pertama, perencanaan SDM yaitu menyusun kebutuhan dan strategi pengelolaan tenaga kerja agar sesuai dengan tujuan pengorganisasian. Yang kedua, yaitu perencanaan sarana prasarana yaitu menyiapkan fasilitas dan perlengkapan kerja untuk mendukung kelancaran operasional. Kemudian adapun manfaat perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Yang pertama, manfaat perencanaan kebutuhan SDM yaitu membantu organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, jumlah dan kompetensinya, meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kesiapan menghadapi perubahan. Yang kedua, manfaat perencanaan sarana dan prasarana yaitu menjamin ketersediaan fasilitas yang mendukung operasional, meningkatkan kenyamanan kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas layanan. Selanjutnya, tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Adapun pengertian dari tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran adalah pemanfaatan teknologi untuk mengotomatisasi, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi proses kerja. Tren ini berfokus pada digitalisasi, kolaborasi, jarak jauh, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas dan produktif. Kemudian adapun perkembangan teknologi dalam perkantoran, yaitu telah mengubah cara kerja menjadi lebih efisien dan fleksibel. Penggunaan perangkat lunak otomatis, komunikasi digital, penyimpanan cloud, dan sistem penyimpanan berbasis online memungkinkan pekerjaan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan bisa diakses dari mana saja. Teknologi ini juga mendukung kolaborasi tim, pengambilan keputusan, dan penghematan biaya operasional. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.